Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rahayu, NPM 2013032029, Prodi PPKN. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi politik menurut Miriam Budiardjo. Profesor Miriam Budiardjo lahir di Kediri 20 November 1923. Ia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Keluarga Profesor Dr. KRT Muhammad Saleh Mengkodiningrat, dokter generasi pertama Indonesia yang mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu kedokteran pada Gimete University Amsterdam, Belanda 1929. Ia lahir dan dibesarkan dalam sebuah keluarga yang dapat dikatakan sebagai model keluarga intelektual Indonesia. Profesor Miriam mempunyai 2 kakak kandung bernama Siti Wahyuna Syahrir, sarjana hukum, yang kemudian dikenal sebagai Poppy Syahrir, istri mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir, dan Dr. Sujatmoko, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat dan mantan Rektor Universitas PBB, serta 1 adik kandung, Nugroho Wisnumurti, sarjana hukum LLM, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk PBB di New York, Amerika Serikat, dan di Geneva, Swiss. Berbeda dengan ayahnya yang selama hidup mengabdikan diri sebagai dokter, Profesor Miriam Budiardjo memilih menjadi dosen ilmu politik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, FISIP UI. Selain itu, ia juga pernah mengajar pada Fakultas Ekonomi dan Fakultas Sastra UI, Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Perguruan Tinggi Hukum Militer, Program Pasca Sarjana Ilmu Kepolisian, dan sebagai dosen tamu pada Seskot, Seskabak, dan Lemhanas. Profesor Miriam Budiardjo termasuk ilmuwan perempuan pertama Indonesia yang mendalami ilmu politik. Ia mendapatkan gelar Master of Art di bidang ilmu politik dari Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat 1955, dan pernah mengikuti kuliah di Harvard University. Sebagai akademis, selama hidupnya ia juga aktif mengikuti berbagai konferensi dan workshop internasional seperti di Hong Kong, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, Filipina, India, Belanda, dan Australia. Ia pun pernah menjadi visiting fellow pada Australian National University, Canberra, Australia 1981. Buah pikirannya tersebar di berbagai media massa, jurnal ilmiah maupun buku. Beberapa buku yang ia tulis selain buku berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik adalah Simposium Kapitalisme, Sosialisme, Demokrasi, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, dan Menggapai Kedaulatan Rakyat. Dedikasi Profesor Miriam yang begitu tinggi terhadap pendidikan juga terlihat pada sejumlah jabatan yang pernah ia emban secara konsisten sejak masa muda. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Harian Studi Lembaga Penelitian Masyarakat, Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan, jurusan yang mempunyai cikal bakal FISIP UI, pembantu dekan bidang akademis, merangkap sekretaris fakultas di bawah dekan Profesor Dr. Sumarjam 1968 sampai 1971, dan dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UI sebelum namanya menjadi FISIP UI 1974 sampai 1979 bersama Profesor Dr. Sel Sumarjam, Profesor Dr. Theo Iromi, dan Sulaiman Sumardi, sarjana hukum MA. Ia memprakarsai berdirinya Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial UI 1968. Setelah tidak lagi menjabat sebagai dekan, ia masih aktif menjadi koordinator program Pasca Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Pasca Sarjana UI 1979 sampai 1989, dan juga Ketua Konsorsium Ilmu-Ilmu Sosial, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ia pun pernah menjadi Bendahara Umum Asosiasi Ilmu Politik Indonesia 1900 sampai 1994, Ketua Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Politik 1988 sampai 1994, dan anggota Dewan Penasihat atau Dewan Kehormatan AIP. Profesor Miriam juga seorang pejuang 3 zaman. Menjelang kemerdekaan saat masih muda, ia bekerja pada Komisi Bahasa Indonesia di bawah pimpinan Sultan
Takdir Ali Syahbana, SH, 1944 sampai 1945 untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Saat itu bahasa Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai bahasa nasional. Karena bahasa Inggrisnya yang fasih, ia pun pernah menjadi penyiar bahasa Inggris pada pemancar radio gelap milik kaum Republik di Solo dan Jakarta. Kemudian memasuki usia 23 tahun, ia meniti karir sebagai diplomat dengan bekerja pada Kementerian Luar Negeri, Jakarta. Sama perundingan Linggarjati hingga aksi militer 1. Kemudian ia bekerja pada sekretariat Delegasi Indonesia bagian Publilitas pada United Nations Security Council Committee of Good Advice. Perundingan Renville 1947 sampai 1948. Karir sebagai diplomat terus menanjak dengan menjadi staf setara dengan Sekretariat 3 pada perwakilan RI di New Delhi, India 1948 sampai 1950 dan Sekretaris 2 KBRI Washington DC, USA. Karir menjadi diplomat akhirnya ia tinggalkan setelah menikah dengan Ali Budiarjo, SHMSC. Pada Agustus 1953 dan kemudian aktif di bidang pendidikan hingga ia memasuki masa purna bakti pada 1989. Masa pensiun ternyata tidak serta-merta membuat Profesor Miriam memiliki banyak waktu senggang. Kegiatan mengajar masih terus dilakukan, termasuk mengajar pada Pusat Studi Wanita UI. Kegiatannya ternyata semakin padat. Ia ikut melopori pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan pernah menjabat sebagai anggota Kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia 1997, anggota Tim 11, Tim Persiapan Komisi Pemilihan Umum 1999 dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Panwaslu pada 1999. Atas seluruh sumbangsi selama hidupnya, berbagai tanda jasa pernah ia terima dari pemerintah seperti Bintang Jasa Utama Agustus 1995 untuk pengabdian kepada Republik Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan, serta Bintang Mahaputra Utama Agustus 1998. Dan Bintang Jasa Utama sebagai anggota Tim 11 1999 Agustus. Profesor Miriam Budiarjo wafat pada Senin 8 Januari 2005. Di Jakarta pada usia 83 tahun, ia meninggalkan anak tunggal Dr. Anda Gitayana Prasojo, MLIS, menantu Imam B. Prasojo, PhD, dan 2 orang cucu, Rauf Firdausi Prasojo dan Adila Prasojo. Kemudian, konsep dan ilmu politik. Menurut Miriam Budiarjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang dipilih itu. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu, tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan atau alokasi dari sumber-sumber resource yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu yang dimiliki kekuasaan dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu, politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan individu. Ada 5 konsep pokok dalam ilmu politik, yaitu 1. Negara, state. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya. Menurut Thomas Aquinas, negara merupakan lembaga sosial manusia paling tinggi dan luas yang berfungsi menjamin manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisiknya yang melampaui kemampuan lingkungan sosial lebih kecil seperti desa dan kota. 2. Kekuasaan, power. Menurut Miriam Budiarjo, kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. 3. Pengambilan keputusan, decision making. Menurut Miriam Budiarjo,
Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh masyarakat. 4. Kebijakan. Menurut Miriam Budiarjo, kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. 5. Pembagian. Distribution. Menurut Miriam Budiarjo, yang dimaksud dengan pembagian adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.